Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ceramah kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya, mari kita kembali bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, dan kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kami mengajak kepada kita semua untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat terakhir dari surah Luqman. Ayat terakhir dari surah Luqman. Namun sebelum kami sampaikan ayat dan penjelasan mengenai ayat tersebut, sedikit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa berbahagialah kita yang dimudahkan kakinya untuk melangkah ke masjid ini, menunaikan salat Isya berjamaah dan salat tarawih berjamaah, karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana mutaharriyaha", siapa yang ingin mencari keberkahan Lailatul Qadri, falyataharraha lailata sab'in wa isyirin, maka hendaknya dia mencari keberkahan itu di malam ke-27 Ramadan. Jadi sekali lagi, berbahagialah kita yang dimudahkan kakinya datang ke masjid ini untuk menunaikan ibadah di malam bulan suci Ramadan. Tetapi alangkah sempurnanya pencarian kita akan keberkahan Lailatul Qadri di malam ini kalau kita tuntaskan salat tarawih malam ini dan dilanjutkan dengan salat tahajud nanti malam. InsyaAllah masjid kita menanti kedatangan kita semua. InsyaAllah kambing katanya nanti malam. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan surah Luqman ayat terakhir ini, terkait dengan ayat terakhir dari surah Luqman ini, Luqmanul Hakim huwa kama zakarahul Baydawi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imamul Baydawi, bahwa huwa aswadu min saudani Misra, beliau termasuk orang yang berkulit hitam. Saya ulangi, Luqmanul Hakim aswadu min saudani Misra, beliau termasuk orang yang berkulit hitam dari tanah Mesir. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya di dalam Al-Qur'an. Dan begitu mulianya Luqmanul Hakim, sampai-sampai namanya dijadikan sebagai nama salah satu surah dari Al-Qur'an, Suratul Luqman. Pertanyaan, apa yang dimiliki oleh Luqmanul Hakim sampai-sampai namanya diabadikan oleh Allah? Ini merupakan pesan bahwa ternyata kemuliaan seseorang tidaklah diukur dari penampilan luarnya. Kemuliaan seseorang tidaklah diukur dari penampilan fisiknya, tapi kemuliaan seseorang diisi dari kemuliaan hatinya, dinilai dari kemuliaan hatinya. Sehingga inilah mungkin Luqmanul Hakim karena berkulit hitam,
Sehingga ada yang mengatakan bisa jadi mukanya memang muka-muka anarkis, tapi hatinya Luqman, hatinya romantis. Daripada ada orang wajahnya romantis, senyumnya begitu manis, perbuatannya anarkis, sifatnya bengis, suka bikin menangis, kuat lagi pipis. Luqmanul Hakim adalah sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah. Jumhur ulama mengatakan kana hakiman walam yakun nabiyyan. Luqmanul Hakim bukanlah seorang nabi, tapi mengapa beliau dimuliakan oleh Allah? Karena sekali lagi Luqmanul Hakim punya kejernihan hati yang luar biasa. Sampai-sampai suatu saat disebutkan Luqmanul Hakim termasuk orang yang jago memasak, pintar memasak. Suatu saat sang raja meminta Luqmanul Hakim untuk memasak kambing, menyembelih seekor kambing dan memilihkan untuk raja daging yang terbaik dari kambing itu. Maka datanglah Luqmanul Hakim menyembelih seekor kambing, lalu dipilihlah dagingnya yang terbaik, dan yang dipilih adalah lidah dan hatinya kambing. Kemudian setelah dimasak, dia suguhkan kepada sang raja. Begitu selesai raja menikmati masakannya Luqmanul Hakim, kembali dia berkata, Luqman, besok pagi sembelih lagi seekor kambing, lalu pilihkan untukku dagingnya yang paling buruk. Maka Luqmanul Hakim begitu pagi hari langsung menyembelih seekor kambing dan memilih dagingnya yang terburuk. Ternyata yang dipilih adalah lidah dan hatinya kambing. Begitu selesai dimasak dan disuguhkan kepada sang raja, maka sang raja pun marah kepada Luqman. Kenapa? Karena kemarin daging yang terbaik lidah dan hati, hari ini daging yang terburuk masih juga lidah dan hati. Tapi ternyata Luqmanul Hakim memberi penjelasan, Raja, sengaja aku suguhkan kepadamu lidah dan hatinya kambing ini sebagai pesan bahwa siapa orang yang mampu menjaga lidah dan hatinya, maka dialah orang yang baik dan mulia di sisi Allah. Tapi barang siapa yang tidak mampu menjaga lidah dan hatinya, maka dialah orang yang paling buruk di sisi Allah. Inilah yang dimaksud oleh Luqmanul Hakim, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu banyak kebaikannya, namun sedikit yang mampu melakukan. Diam itu banyak kebaikannya, namun sedikit yang mampu melakukan. Kenapa? Karena sepertinya hampir semua orang suka berkomentar. Terkadang sesuatu yang tidak perlu dikomentari juga. Tetangganya beli radio, dia yang jadi reporter. Tetangganya beli kipas angin, ternyata dia yang terputar. Inilah Luqmanul Hakim mengajarkan kepada kita semua, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu banyak kebaikannya, namun sedikit yang mampu melakukannya. Ayat terakhir dari surah Luqman dilatar belakangi oleh pertanyaan seorang sahabat dari pegunungan, rajulun min ahlil badiyah. Seorang sahabat Nabi dari pegunungan datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin tahu mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat." Yang kedua, beliau berkata, "Inna imra'ati hubla, sesungguhnya istriku sementara hamil." Inna imra'ati hubla, sesungguhnya istriku sementara hamil. Fa akhbirni bima talidu, sampaikan kepadaku kira-kira nanti yang dilahirkan laki-laki atau perempuan. Lelain juga ini. Kemudian yang ketiga dia mengatakan, wa biladana mujadibah, ya Rasulullah, kampung kami sekarang sementara kekeringan. Fa akhbirni mata yanzilul ghaith, sampaikan kepada kami kapan turun hujan. Yang keempat, wa qad alimtu mata wulidtu, saya tahu kapan saya dilahirkan. Fa akhbirni mata amutu, sampaikan kepadaku kapan saya mati.
Dan yang kelima, sampaikan kepadaku apa yang akan aku kerjakan esok hari. Ternyata Nabi tidak mampu menjawab pertanyaan orang ini. Maka datanglah malaikat Jibril membawa firman Allah, surah Luqman ayat terakhir. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan mengenai hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan hanya Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim seorang perempuan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan, dan tidak seorang pun tahu apa yang akan dikerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu, dan tidak seorang pun tahu di mana nanti dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwa ada 5 hal yang menjadi rahasianya Allah. Saya ulangi, ada 5 hal yang menjadi rahasianya Allah. Yang pertama mengenai kedatangan hari kiamat. Pastinya ada ulama yang mengatakan dunia ini usianya masih panjang, tetapi kita usianya terlalu singkat. Oleh karenanya tidak usah kita terlalu menyibukkan diri membicarakan mengenai kedatangan hari kiamat nanti. Tapi yang perlu kita bicarakan adalah persiapan menghadapi kematian kita. Karena sekalipun kita berbicara tentang kedatangan hari kiamat, toh pada akhirnya bisa jadi usia kita tidak akan sampai pada hari kiamat nantinya. Oleh karenanya sibukkanlah diri kita untuk mengisi hidup ini dengan sekian banyak kebaikan sebagai bekal menghadapi kematian nanti. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits. Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa hanya Allah lah yang tahu kapan turunnya hujan. Dan ternyata terbukti secanggih-canggihnya teknologi sekarang, kalau berbicara tentang cuaca, maka paling-paling hanya mengatakan perakiraan cuaca. Tidak ada berita di televisi yang mengatakan kepastian cuaca. Yang ada hanyalah perakiraan cuaca. Kenapa demikian? Karena memang datangnya hujan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam kandungan seorang perempuan. Dan ternyata terbukti tidak ada yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang perempuan ini. Bisa saja kita berkata, sepertinya Ustaz, ayat itu sekarang sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena kecanggihan teknologi dan kecanggihan medis serta kedokteran sekarang sudah mampu mendeteksi bahwa janin yang ada dalam kandungan seorang perempuan adalah janin laki-laki atau janin seorang wanita. Dengan alat yang disebut dengan USG, baru sekitar 4 bulan, 5 bulan sudah bisa diprediksi laki-laki dan perempuan. Ternyata disitulah rahasianya. Kenapa Allah mengatakan wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim perempuan. Karena bisa jadi dokter bisa mendeteksi yang ada di dalam adalah janin laki-laki atau janin perempuan, tapi tidak satupun dokter mampu memprediksi bahwa janin laki-laki ini mancung hidungnya atau pesek hidungnya. Saya ulangi, bisa saja mereka sudah bisa memprediksi jenis kelaminnya, tapi ternyata belum bisa diprediksi mancung dan peseknya hidung dari janin ini. Kemudian yang kedua, belum bisa diprediksi hitam atau putih kulitnya janin ini. Dan yang tak kalah penting, belum bisa diprediksi kalau lahir nantinya dia akan menjadi orang selamat atau orang celaka. Yang tahu hanya Allah semata. Itulah makna ma fil arham, apa yang ada di dalam kandungan seorang wanita. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan, dan tidak satupun orang tahu apa yang akan dia kerjakan esok hari. Artinya tidak satupun orang yang bisa memastikan apa yang akan dikerjakan esok hari. Bisa saja kita punya rencana, tapi pastinya ketentuan Allah jualah yang akan terjadi. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan.
Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, apapun yang akan kita rencanakan mestinya selalu dikembalikan kepada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang tak kalah penting, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu, dan tidak satupun orang tahu di mana dia nanti akan meninggal dunia. Mohon maaf, malam ini sudah malam ke-27 Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan besok malam masih sempat tarawih bersama. Dan kita berharap mudah-mudahan Idul Fitri kita masih bisa bersama. Tetapi pastinya untuk Ramadan tahun depan kita tidak bisa menentukan apakah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah. Pastinya tahun depan Ramadan akan datang menghampiri kita. Tetapi yang tidak pasti adalah apakah kita masih ada menjemput Ramadan. Saya ulangi, pastinya insya Allah